7 itu akan sebelum tanggal 7 Juli. Sebelum tanggal 7 Juli, yaitu hari ulang tahun lahirnya Cirebon, maka kebijakan baru mengenai PBB akan dikeluarkan oleh Pemkot, dan Agus Mulyadi menyampaikan bahwa insya Allah bahwa sebelum tanggal 7 Juli kebijakan pajak yang akan keluar itu merupakan kado buat masyarakat Cirebon. Artinya bahwa insya Allah kebijakan pajak yang akan keluar itu adalah kebijakan yang baik untuk semua pihak. Nah, oleh karena itu kepada segenap masyarakat, kalau dari saya pribadi tidak usah resah, karena saya yakin Agus Mulyadi adalah sosok yang bijak, yang tentu dalam menjelang akhir jabatannya beliau adalah pengen meninggalkan suatu kenangan yang baik. Karena memang salah satu cirinya pemimpin yang baik itu adalah seorang pemimpin yang dikenang oleh rakyatnya ketika dia sudah tidak menjabat lagi. Nah, kalau proses sebelum tanggal 7 Mei yang kemarin itu 3-4 kali rapat di Lawang Abang, yang akhirnya pada tanggal 7 Mei itu terjadi hearing dengan legislatif yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD-nya yaitu Mas Ruri. Kemudian ketika hearing kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kondisi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Cirebon, lagi terpuruk dalam kondisi ekonominya. Oleh karena itu, kalau ada suatu beban, dalam hal ini adalah kenaikan pajak bumi dan bangunan yang memberatkan, ini adalah sebuah kebijakan yang tidak bajik dan bijak. Nah, oleh karena itu kami menuntut, memohon dan meminta supaya legislatif mendesak kepada eksekutif untuk merevisi atau mengkaji ulang agar besaran pajak itu ditentukan yang sebaik-baiknya. Dari data-data yang ada, orang ada yang naik 100%, ada yang 200%, ada yang 400%, bahkan ada yang 1000% alias 10 kali. Nah, ini adalah itu membatalkan kenaikan pajak itu karena menyadari bahwa kondisi masyarakat sedang terpuruk ekonominya. Lepas dari Solo itu bukan Cirebon, tapi paling tidak itu bisa dijadiin jurisprudensi atau dasar hukum bahwa Solo bisa membatalkan, kenapa Cirebon tidak? Karena Solo juga kan adalah bagian NKRI. Yang ketiga, pemerintah baik eksekutif maupun legislatif tentu sudah punya dasar dan modal untuk segala undang-undang yang ada, yang berupa isinya ayat-ayat dan pasal-pasal. Tetapi saya bilang pasal-pasal dan ayat-ayat itu buatan manusia yang sangat bisa dirubah, yang semuanya harus kembali kepada hal-hal yang bukan buatan manusia, yaitu apa? Nurani. Yang keempat, pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif dengan segala kewenangannya jangan terus-terusan merasa bisa, tapi juga harus bisa merasa. Apa maksudnya bisa merasa? Bisa merasakan, bisa merasakan kondisi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Cirebon yang kondisinya sedang terpuruk. Yang kelima, ibarat rakyat itu adalah orang tua dan pemerintah itu adalah anak-anaknya. Orang tua selalu bilang sama anak-anak, nah, kalau kalian tidak bisa membuat senang orang tua nggak apa-apa, yang penting jangan bikin jengkel. Iya kan, Jun? Jadi sekarang juga sama. Kalau eksekutif legislatif belum mampu membuat
rakyat senang, nggak apa-apa. Yang penting jangan bikin rakyat jengkel. Yang keenam, bahwa ada suatu pemahaman yang misperception, yang sangat blunder, bahwa PBB itu dasarnya dari NJOP. Dari NJOP. NJOP itu didasari dari nilai pasar. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak fair. Karena apa? Karena bumi dan bangunan itu bukan barang dagangan. Jangan disamain dengan cabai dan kentang. Bayangkan kalau seorang Surya Pranata, orang umurnya lebih dari 80 tahun, tinggal di Siliwangi, yang tadinya pajaknya sekitar 6 juta, sekarang jadi 60 juta sampai 1000%. Menurut saya ini adalah sebuah kebijakan yang kurang manusiawi. Dan yang ketujuh, bahwa kami masyarakat Cirebon bukan mau boikot untuk tidak mau bayar pajak, karena sadar-sadarnya bahwa pajak itu adalah merupakan kewajiban warga negara kepada negaranya. Tetapi please, si pemangku kebijakan juga harus mengeluarkan kebijakan yang sebijaksana mungkin. Nah, yang kayak gini-gini itu silahkan diformulasikan. Nah, kemudian DPR setelah itu mungkin konsultasi dengan eksekutif. Dan tadi malam eksekutif menemui kami di Lawangabang jam 7 sampai jam 11 malam. Cukup intens, dan Pak Agus sebagai pejabat wali kota berjanji bahwa sebelum tanggal 1 Muharram, ulang tahun Cirebon, insya Allah kebijakan baru itu akan keluar. Dan beliau mengatakan bahwa kebijakan baru ini adalah merupakan kado bagi masyarakat Cirebon, yang mana makna dari kado itu kan adalah sesuatu yang menyenangkan, Mas Yuda. Jadi insya Allah Mas Agus insya Allah adalah pemimpin yang bijak, yang akan mengeluarkan kebijakannya yang sesuai dengan kemampuan masyarakat. Dan beliau berjanji sebelum tanggal 7 itu akan disampaikan, dan sebelum tanggal 7 pula mereka akan melakukan pertemuan lagi dengan kami untuk melakukan kajian-kajian. Nah, jadi itulah yang sedang terjadi dan sedang dalam proses untuk memutuskan besaran pajak bumi dan bangunan. Saya kira itu, Mas Yuda.